Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Sejumlah informasi menarik telah disajikan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Seorang residivis jadi bulan-bulanan warga setelah gagal menjamret perhiasan emak-emak di Probolinggo. Eksploitasi anak di bawah umur, 6 pemilik warung kopi di Malang ditetapkan sebagai tersangka. Sambut perayaan Imlek ke-2576, Kelenteng Kuan Sing Bio di Tuban memasang lampion hingga menampilkan patung sio ular kayu. Saudara, seorang residivis ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga setelah gagal menjamret perhiasan emak-emak di Probolinggo. Proses evakuasi pelaku diwarnai ketegangan saat polisi dan terduga pelaku terjatuh hingga memancing warga untuk kembali bertindak anarkis. Penjamret berinisial NH berusia 39 tahun diamankan warga di gazebo Balai Desa Kalikajarwetan, Kecamatan Paiton, Probolinggo. Pelaku baru saja jadi bulan-bulanan masa usai menjamret perhiasan warga yang baru pulang berbelanja di pasar. Beruntung anggota Polsek Paiton segera tiba di lokasi untuk mengevakuasinya ke kantor polisi. Sempat terjadi insiden menegangkan ketika polisi dan pelaku yang berlari kecil dari dalam ruangan tiba-tiba jatuh bersamaan. Insiden itu memancing sejumlah warga mendekati pelaku dan kembali menghajarnya beramai-ramai. Meski kewalahan mencegah warga yang marah, namun polisi akhirnya berhasil membawa pelaku ke Polsek Paiton. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku terjatuh bersama motor yang dikendarainya sesaat setelah menjamret kalung korban. Teriakan korban mengundang perhatian hingga kemudian warga berdatangan menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan sementara diketahui jika pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah tempat di Pasuruan dan Probolinggo. Korban sebagai penjual lupis di pasar, pulang dari pasar, terusan dibututi oleh terduga pelaku ini. Pada saat ada kesempatan dan di jalur sepi, jalur desa masuk Kalikajarwetan, kemudian pelaku ini menarik kalung milik korban dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu terduga pelaku menggunakan sepeda motor, ya Mega Pro. Pada saat menarik dengan tangan kanan, tersangka ini atau terduga pelaku ini tidak bisa mengendalikan sepedanya, jadi terjatuh. Kemudian korban berteriak-teriak minta tolong dan ada beberapa yang mengamankan terduga pelaku dan dibawa ke kantor desa. Selanjutnya petugas dari kepolisian Polsek Paiton datang ke kantor desa. Tersangka terbukti melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, aksi pencurian motor kembali terjadi di Surabaya. Kali ini lokasinya di sebuah rumah catering. Modusnya pelaku pura-pura memanggil untuk memesan catering dan saat tidak ada yang mendengar, pelaku kemudian menggondol motor milik karyawan. Aksi pencurian motor atau curanmor terjadi di rumah usaha catering kawasan Gunung Anyar Lor, Surabaya Minggu petang. Dari CCTV terlihat satu pelaku berperan melihat situasi dan satu lainnya bertugas sebagai eksekutor. Modus yang digunakan para pelaku curanmor adalah pura-pura memesan makanan catering. Pelaku kemudian mencoba memanggil karyawan catering, namun karena tak ada yang menjawab, pelaku langsung beraksi menggasak motor milik karyawan bernama Rizal. Menurut Siswanti, rekan kerja korban, saat kejadian catering sedang libur dan hanya dijaga 3 karyawan termasuk korban. Saat itu ada 3 motor yang terparkir, namun yang diambil motor milik Rizal. Berarti ada 2 orang aja, Bu ya? Iya. Ya, motor yang ada tadi berapa? Ada berapa? Ada 3 sih. Ada 3. Yang diambil? Yang diambil Vario yang baru. Punyanya Rizal tadi, Bu ya? Ya. Bu, setelah kejadian itu si Rizalnya ini sudah lapor polisi belum, Bu? Sudah, ke Polsek Gunung Anyar. Untuk keperluan apa, Bu ya? Ya kan ini kan masih kredit, Mas. Jadi dia ajukan surat itu biar dapat asuransinya keluar gitu kata polisinya. Untuk Rizalnya sendiri sekarang di mana, Bu? Ke ngurus itu di Bojonegoro. Di Bojonegoro, pulang ke Bojonegoro, Bu ya? Iya. Korban sudah melapor kasus pencurian motor ini ke Polsek Gunung Anyar, Surabaya dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.
Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus 4 orang debt collector atau juru tagih yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di sebuah rumah makan. Akibat pengeroyokan, korban terluka di kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Gerombolan pria yang diduga sebagai debt collector menganiaya seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara bernama Cecep Muhammad Yasin di sebuah rumah makan di wilayah Geria, Kebraun Selatan, Surabaya. Usai kejadian, korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke polisi. Dari hasil penyelidikan unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya, petugas memburu para pengeroyok itu dan meringkus 4 pelaku. Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan, motif penganiayaan bermula saat para penagih utang mendatangi pemilik warung makan untuk menagih utang hingga terjadi cekcok. Saat itu korban berusaha melerai namun malah dihajar para penagih utang tersebut. Hari Rabu berhasil diamankan 1 orang atas nama NPM. Ini yang bersangkutan adalah sebagai koordinator penagihan dan juga berperan pada saat penganiayaan yang bersangkutan telah menarikkan pada bagian tangan korban dan pendorong pada bagian bahu korban serta menyentuh dada korban untuk menarik dengan korban. Saya sampaikan bahwa ini adalah tahap awal. Sekarang masih kita terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang sudah kita tangkap. Dan kita akan sinkronkan dengan video yang ada. Orang-orang yang terindikasi terlibat dengan perbuatan pada malam hari itu tanpa kecuali kita akan lakukan upaya paksa. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 1 flash disk berisi rekaman video pengeroyokan, 1 jaket coklat, 1 kemeja putih, 1 kaos hijau bermotif hitam, serta 3 kursi plastik dan 1 tempat sendok yang rusak. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih memburu teman para pelaku yang diduga terlibat pengeroyokan tersebut. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Eksploitasi anak di bawah umur, 6 pemilik warung kopi di Malang ditetapkan sebagai tersangka. Saudara, informasi selengkapnya saat lagi.